untuk makanan dan obat-obatan. Kemudian ada hewan yang kita manfaatkan untuk bahan pangan, dan juga batu bara sebagai bahan bakar. Nah, SDA ini terbagi menjadi dua. Yang ada yang tahu apa itu? Sumber daya hayati dan hayati. Iya, sumber daya hayati dan non hayati. Nah, sumber daya hayati itu adalah sumber daya alam yang hidup atau pernah hidup. Contohnya itu meliputi hutan, sungai, danau, lautan, tanah subur, serta berbagai jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya. Yang kedua itu ada sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati adalah sumber daya alam yang tidak hidup dan tidak pernah hidup. Contohnya yaitu seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, besi, tembaga, air, tanah, dan udara. Kemudian itu ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, sumber daya alam bisa diperbarui itu contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Kemudian sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui merupakan SDA yang akan habis jika digunakan terus-menerus. SDA ini meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Kemudian ada pengelompokan SDA berdasarkan materi atau jenisnya. Yang pertama itu ada apa saja berdasarkan materi dan jenisnya? Ya, yang organik contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, untuk yang anorganik berubah benda mati, dapat berubah benda padat, cair, dan gas. Kemudian pengelompokan SDA berdasarkan habitatnya. Yang pertama itu ada terrestris atau daratan. Ya. Nah, SDA terrestris ini yang berhubungan dengan apa? Sumber daya negara tanah sebagai bahan untuk berbagai aktivitas penduduk. Ya, kalau yang akuatis berhubungan dengan ya, betul. Nah, kemudian di sini ada pengelompokan SDA berdasarkan penggunaan atau penggunaannya. Yang pertama itu ada SDA penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Contohnya yaitu hasil hutan sebagai bahan baku pembuatan mebel, meja ataupun kursi. Nah, kemudian ada SDA sebagai penghasil energi. Contohnya itu apa aja? Contohnya seperti gelombang laut, panas bumi, arus air sungai, matahari, minyak bumi, dan gas bumi. Ya. Nah, kemudian ada sumber daya buatan, adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Contohnya yaitu seperti waduk. Kemudian ada benda cagar budaya. Contohnya yaitu adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, di sini ada beberapa barang tambang. Ada yang disebutin dari yang kita lihat di sini apa saja barang tambangnya? Ya, betul. Nah, jadi anak-anak, SDA ini harus kita rawat dengan baik. Kalau misalkan tidak kita rawat, apa yang akan terjadi? Kerusakan, betul. Betul. Kalau SDA ini tidak kita rawat, akan menimbulkan kerusakan.
kalau misalkan kita menebang pohon tanpa kita tanam lagi, maka hutan itu akan gundul nantinya. Ya, kemudian bisa menyebabkan tanah longsor dan banjir. Kemudian bisa juga terancamnya populasi hewan. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD ini akan dikerjakan secara individu dan waktunya hanya 5 menit ya. Dibagikan dulu ya. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Udah, yang lainnya udah. Jangan terburu-buru ya, waktu kita masih banyak. Dikumpul ke depan, Bu. Iya, kalau udah siap dikumpul ke depan ya. Baik, Bu. Kalau udah silakan dikumpulkan ke depan ya. Nanti akan diperiksa sendiri. Udah semua ya ini. Oke. Baik anak-anak, terima kasih bagi kalian yang sudah menjawab LKPD ini dengan baik. Nanti Ibu akan periksa LKPD ini ya. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Oke, silakan. Jadi Bu, dapat saya simpulkan dari materi kita pada pagi hari ini bahwasanya sumber daya alam itu sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan memanfaatkan dengan baik sumber daya alam non hayati dengan hemat karena demi keberlangsungan generasi kita di selanjutnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Silmi. Berarti semuanya sudah paham kan sama materi yang dijelaskan tadi? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Berarti semuanya sudah paham. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau Anggun yang memimpin doa. Silakan Anggun. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih Anggun. Oke. Baik anak-anak, sebelum kalian keluar dari kelas ini, Ibu mau tolong dicek dulu di bawah meja atau kursinya apakah ada sampah. Kalau ada, tolong dibawa keluar ya. Terima kasih atas partisipasinya.
jumpa besok.